Kami mohon perhatian hadirin. Acara Studium Generale akan segera dimulai. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu, 16 April 2025, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Dr. Kiai Haji Romo R. Muhammad Syafi'i SHMHUM selaku Wakil Menteri Agama Republik Indonesia dengan topik mewujudkan ketahanan nasional, sinergi generasi muda dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, Kealumnian dan Administrasi ITB yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Dr. Andrianto Rikri Kusmara SSN MSN. Yang saya hormati Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Dr. Kiai Haji Romo Muhammad Syafi'i, SHMHUM, Institut Teknologi Bandung. Sangat terhormat Bapak, di tengah kesibukan Bapak bisa meluangkan waktu bersama-sama mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Yang saya hormati staf ahli Menteri Agama, Profesor Dr. Iswandi Saputra, SG MSI, staf khusus Menteri Agama Ibu Nona Gayatri Nasution, tenaga ahli Menteri Agama Insinyur Yunisab Akbar, tenaga ahli Menteri Agama Bapak Jaka Setiawan ST MSI. Bersama kami juga hadir Direktur Kemahasiswaan ITB Profesor Insanu, Direktur Komunikasi Ibu Nurela, terima kasih. Kemudian Pak Moderator, Pak Dr. Epin, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, Pak Wamen yang saya banggakan, terima kasih untuk kehadiran Bapak selaku Wakil Menteri Agama serta Bapak Moderator, Bapak Dr. Epin untuk menjadi host dalam acara kita hari ini. Saya juga ucapkan selamat datang kepada para mahasiswa yang telah hadir di acara Kuliah Umum Studium General Rabu 16 April 2025, baik yang secara langsung di Aula Barat Institut Teknologi Bandung ini, Pak
Wamen, juga mahasiswa-mahasiswa yang hadir secara daring di kampus ITB Jatinangor dan kampus Cirebon. Jadi ada sekitar 800 lebih mahasiswa sebetulnya yang mengikuti acara pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga pada hari yang cerah pagi ini kita dapat berkumpul bersama Pak Wamen dalam acara Studium General ini, sebuah forum yang kita nanti-nantikan sebagai wadah menambah wawasan kita semua, baik dari kalangan pimpinan kementerian, pelaku industri, profesional, untuk menambah wawasan para adik-adik mahasiswa kita semua di Institut Teknologi Bandung. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia Emas 2045 adalah sebuah visi besar yang diharapkan dapat membawa bangsa ini menjadi negara maju, berdaulat, adil dan makmur untuk menuju tepat 100 tahun setelah kemerdekaan kita. Namun, visi tersebut tidak hanya terwujud begitu saja tanpa kesiapan kita semua dan peran aktif seluruh elemen bangsa termasuk di kalangan perguruan tinggi, mahasiswa dan seluruh sivitas akademika. Ketahanan nasional dalam hal ini menjadi fondasi yang tidak tergantikan, dan ketahanan yang tidak hanya mencakup aspek militer atau pertahanan umum semata, tetapi juga ketahanan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan ideologi. Dan disinilah pentingnya sinergi generasi muda agar saling terhubung, berkolaborasi, serta membangun kesadaran bersama akan tanggung jawab sejarah yang kita emban. Melalui acara pagi hari ini, kita berharap mahasiswa dan seluruh peserta dapat memahami lebih dalam tentang peran strategis generasi muda dalam menjaga dan memperkuat ketahanan nasional, serta bagaimana kontribusi nyata kita dapat diarahkan mendukung pencapaian visi besar Indonesia Emas 2045. Tanpa berpanjang lebar lagi, marilah kita sambut pembicara kita, Bapak Dr. Kiai Haji Romo R. Muhammad Syafi'i sebagai Wakil Menteri Agama Republik Indonesia dalam topik ini, mewujudkan ketahanan nasional, sinergi generasi muda dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dengan ini acara resmi saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu Studium Generale yang akan dipandu oleh moderator, yaitu Dr. Epin Saifuddin MPD. Beliau adalah dosen Pancasila dan Kewarganegaraan yang tergabung dalam kelompok keahlian ilmu-ilmu kemanusiaan Fakultas Seni Rupa dan Desain. Kepada Dr. Epin Saifuddin, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir di dalam Studium General hari ini. Bapak Wakil Rektor, Pak Rikrik, Pak Insanu, Ibu Lala, dan tentu seluruh jajaran dari Kementerian Agama yang pada kesempatan kali ini akan berbagi sebuah topik yang bagi saya sangat-sangat penting begitu. Ya, ini bagi para mahasiswa juga baik yang di Ganesha, di Jatinangor ataupun di Cirebon. Topik kali ini merupakan topik yang perlu Anda sama-sama pahami bahwa karena ya eksistensi sebuah bangsa itu ditentukan oleh ketahanan nasionalnya yang kuat. Tentu para mahasiswa juga pernah membaca ya, sejarah mencatat ada beberapa negara yang pada akhirnya bubar, pada akhirnya pecah begitu. Salah satu yang menyebabkan itu adalah kondisi nasional resilience-nya yang lemah. Apa itu? Yakni ketangguhan sebuah bangsa di dalam menghadapi tantangan, ancaman, gangguan, hambatan, dan ancaman. Ya. Nah, oleh karena itu maka pada hari ini Pak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Kiai Haji Romo R. Muhammad Syafi'i, SHM-Hum ya, akan mengupas secara komprehensif bagaimana mewujudkan ketahanan nasional ya
dalam hal ini sinergi generasi muda di dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Karena paling tidak saya mengawali ya, mungkin setelah saya pelajari salin dia yang dikirim Pak Wamen, paling tidak akan dijelaskan ketahanan nasional itu dalam 3 wajah atau 3 pengertian. Yakni ketahanan nasional sebagai sebuah konsepsi atau doktrin, ketahanan nasional sebagai sebuah kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Nah, hari ini kita akan mengupas hal itu semua dengan memperhatikan kondisi existing Indonesia hari ini. Apakah Indonesia akan mampu bertengger begitu ya di tengah terpaan global, bahkan isu-isu nasional begitu. Dan tentu Bapak juga nanti akan sampaikan bagaimana indeks ketahanan nasional kita di tahun 2024 ini, yang memang perlu kita akui kondisi ketahanan nasional kita itu masih dalam kategori cukup tangguh begitu. Nah, ini bagaimana strateginya? Saya kira itu sebagai pengantar di dalam membuka kegiatan hari ini. Nah, tentu sebelum saya mempersilahkan Pak Wamen untuk kemudian memberikan pandangan-pandangannya, izinkan saya untuk menyampaikan CV singkat dari beliau. Nah, ini bisa dilihat ya oleh adik-adik sekalian, nama Dr. Kiai Haji Romo R. Muhammad Safi SHM Hum ya. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Lahir di Medan 21 September 1959. Pendidikan SMA-nya di Medan, S1-nya di USU ya, Sarjana Ilmu Hukum, kemudian S2-nya juga Ilmu Hukum, dan S3-nya di PTIQ Jakarta ya, di jurusan Tafsir Quran nih. Nah, ini menarik nih ya. Hukum Quran. Nah, kira-kira seperti apa? Dan beliau juga ini saya kira sangat cocok membincangkan tentang bagaimana ketahanan nasional, karena ya 2019 sampai 2024 sebagai anggota Badan Pengkajian MPR Republik Indonesia, anggota Balik DPR RI, anggota Komisi 3 DPR RI ya. Kemudian sempat menjabat sebagai Ketua Pansus RUU Terorisme. Wah, ini agak ngeri-ngeri sedap Pak Wamen ini pagi ini ya kalau ngomongin terorisme. Kemudian 2015-2019 juga sebagai anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. 2014-2019 anggota Mahkamah Kehormatan Dewan ya, dan jabatan eksekutif hari ini sebagai Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Mungkin berlembar-lembar Pak kalau saya sampaikan ya, izin saya untuk mempersingkat itu. Baik, oleh karena itu mari para mahasiswa semua kita sambut dengan meriah Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia dengan aplaus ya. Silakan Pak Wamen. Selamat pagi Pak, silakan boleh langsung. Terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor beserta seluruh jajaran pimpinan ITB yang hadir pada hari ini. Mohon maaf, nggak saya sebut satu persatu. Demikian juga dengan pendamping saya yang nggak saya sebut satu persatu lagi. Dan yang saya banggakan seluruh mahasiswa yang hari ini mengikuti kuliah Studium Generale ya, Studium Generale ITB. Saudara sekalian, kalau secara definisi ketahanan nasional itu adalah seluruh kegiatan nasional kita yang diarahkan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan bangsa dan negara dengan mengarahkan secara serasi segi kehidupan geografik, sumber kekayaan alam, kependudukan, ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, serta militer. Jadi mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan bangsa dengan Astagatra. Astagatra ini
gabungan dari Trigatra dan Pancagatra. Trigatra itu tentu saja yang pertama letak geografis Indonesia yang sangat strategis, kemudian sumber daya alam Indonesia yang sangat kaya, kemudian penduduk atau demografi Indonesia yang menempati posisi nomor 4 terbesar di dunia. Ini menjadi sangat penting karena selain itu merupakan sebuah potensi yang besar, pada saat yang sama itu adalah ancaman juga. Karena dalam ilmu geopolitik, sebuah negara untuk survive biasanya selalu mengejar 3 hal itu, yaitu wilayah baru, kemudian sumber energi baru atau sumber daya alam, dan yang ketiga adalah tempat pemasaran produk. Dan Indonesia memiliki ketiga-tiganya. Wilayahnya sangat luas, sumber energinya luar biasa, jumlah penduduknya besar sebagai market untuk sebuah produk. Makanya saya katakan itu sebuah potensi bagi kita, tapi pada saat yang sama karena bisa dimanfaatkan oleh orang lain, maka itu juga menjadi ancaman yang harus menjadi perhatian kita bersama. Kemudian Pancagatra itu tentu persoalan ideologi. Hari ini dunia sudah bergeser, tidak lagi berkutat pada perdebatan persoalan ideologi. Makanya komunisme, liberalisme, dan lain sebagainya itu sudah semakin ditinggalkan. Sudah jarang kita dengar terjadi pergolakan yang disebabkan karena ideologi. Tapi sudah bergeser kepada hal berikutnya. Pertama, mungkin persoalan politik. Politik ini persoalannya adalah soal hegemoni. Hegemoni itu untuk apa? Lagi-lagi untuk 3 hal yang tadi. Untuk kemudian bisa menguasai geografi, sumber daya, dan market. Makanya perang ideologi itu mulai ditinggalkan, sudah bergeser pada perang politik. Perang politik ini pun tidak pernah berdiri sendiri. Dia selalu berbarengan dengan perang ekonomi. Dan bagi kita persoalan ini sangat-sangat penting karena apa yang kita alami 350 tahun yang lalu justru berawal dari persoalan ekonomi yang kemudian merekonstruksi diri menjadi persoalan politik. Yang saya maksud awalnya itu kan penjajahan dari VOC, persoalan dagang, persoalan sumber daya, tapi kemudian berkembang, berkonstruksi menjadi politik, menguasai. Untuk apa? Lagi-lagi untuk ekonomi. Kemudian sosial budaya. Sosial budaya ini juga sebenarnya tadi ada dialog sederhana dengan Pak Rektor ya. Kita didefinisikan sebagai bangsa yang kurang hebat lah ya. Kalau mentor saya Pak Prabowo bilang waktu dia sekolah di luar negeri, saya selalu disebut, keluargamu masih tinggal di pohon, seperti itu. Keluargamu bajunya sudah rapi, seperti itu. Jadi didefinisikan sebagai bangsa yang belum cukup maju, cara fisik ya. Walau kemudian secara psikologi, orang kita juga termasuk termakan oleh isu ini. Makanya kalau yang berdiri di sini namanya Romo, Raden Syafi'i atau Pranoto, ya itu biasa-biasa aja gitu. Beda kalau yang datang matanya biru, rambutnya perang, namanya Alfred misalnya seperti itu.
Itu pasti bukan secara kualitatif ya, tapi secara psikologi ada sambutan yang sedikit menggembirakan dari audiens yang menerima penyampaian dari narasumber. Kemudian dari segi pertahanan keamanan, ini juga sebuah persoalan. Kita belum termasuk ke dalam 20 negara dengan pertahanan keamanan yang kuat, masih di atas itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi persoalan kenapa kita penting membicarakan tentang ketahanan nasional ini. Saudara sekalian, kontinuitas pembicaraan kita tentang ketahanan nasional ini memang harus terus dipertahankan. Karena kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja. Ya. Kalau kita melihat ke belakang, ketika Indonesia dijajah ya oleh bangsa asing itu kan karena perbedaan pendekatan. Karena orang asing itu dari dulu memakai pendekatan ajaran Thucydides. Ya. Ini Thucydides ini ajarannya menjadi kurikulum wajib ini ya bagi hampir seluruh negara-negara kolonial. The strong will do what they can and the weak suffer what they must. Yang kuat berbuat semaunya, yang lemah harus menanggung akibatnya. Jadi doktrin ini dari dulu sampai sekarang menjadi doktrin yang dominan di negara-negara kolonial. Sementara di kita kan ajarannya berbeda. Harus menghormati orang tua. Kalau di depan rektor harus agak tunduk jalannya seperti itu. Ya, ini kalau bertemu dua pendekatan ini, pasti yang jadi korban yang kedua. Mereka berusaha menguasai, sementara yang satu dengan kesantunannya mempersilahkan pihak lain untuk menguasainya. Ya, keramahan itu sesuatu yang baik, tetapi tidak dibarengi dengan kewaspadaan, itu bisa menjadi undangan untuk sebuah penindasan. Nah, ini yang terjadi pada masa yang lalu. Pertanyaannya, apakah itu sudah berakhir? Jawabnya belum. Itu masih berlangsung. Doktrin mereka masih terus, dan semangat untuk menerima kehadiran mereka dengan perasaan bangga, seperti saya singgung di awal, itu juga masih berlangsung. Saya tidak ingin mengoreksi ajaran kesantunan, saya tidak ingin mengoreksi ajaran kesopanan, ramah tamah dan sebagainya, tidak. Saya hanya ingin menambahkan, mempertahankan sikap positif itu harus dilengkapi dengan sebuah kewaspadaan bahwa kita tidak boleh lagi dijajah oleh mereka. Dengan apa mereka menjajah kita? Dari dulu sampai hari ini, yang saya pahami sebagai seorang guru sejarah ya, saya guru sejarah Pak, yang saya pahami, yang mereka lakukan sebagai action dari keinginan mereka menguasai itu adalah politik divide et impera. Dan itu terus berlangsung sampai hari ini. Tidak pernah berhenti. Makanya apa yang dilakukan oleh pemerintah kita dengan politik kolaborasi ini, yang untuk kita mungkin terasa masih agak asing, sebenarnya itu hasil dari pemikiran bagaimana menghempang
keberhasilan politik divide et impera. Sebenarnya itu. Dan karena masyarakat belum banyak paham, syukurnya Prabowo tidak reaktif atas semua komentar-komentar yang ditujukan kepadanya. Misalnya disebutkan kepadanya kabinetnya selalu gemuk, ya, selalu besar. Nah, dia dengan santai mengatakan luas Indonesia ini sama dengan luas 27 negara Eropa. Dan ini sudah diukur berkali-kali. Jadi untuk mengurus wilayah seluas Indonesia, Eropa itu butuh 27 presiden. Butuh berapa kabinet, butuh berapa kepala TNI, kepala polisi. Indonesia cuma satu saja. Jadi wajarlah kalau gemuk. Kemudian diserang lagi. Tapi ada negara yang wilayahnya lebih luas. Cina, penduduknya lebih besar, tapi kabinetnya lebih ramping. Dan beliau dengan santai mengatakan, ya memang betul itu. Cuman Cina hanya ada satu partai. Kita ini 28 partai. Ya wajarlah kalau gemuk. Sebenarnya beliau memberikan waktu kepada kita untuk bisa melihat bahwa kita ini berupaya dengan sekuat tenaga menghempang munculnya friksi-friksi di tubuh bangsa kita sendiri. Maka beliau berpidato, untuk apa kita harus menjiplak sistem demokrasi mereka yang wajib harus ada oposisi. Ya kenapa kita tidak bikin demokrasi ala Indonesia? Apa itu? Demokrasi Pancasila yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang mengutamakan persatuan, tetap menghargai perbedaan pendapat, tapi dengan tujuan yang sama, wujudkan keadilan sosial. Artinya kalau kita bersama di satu rumah, kan bisa juga muncul demokrasi dengan cara saling ingat mengingatkan, saling meluruskan, tanpa harus membangun permusuhan. Karena mungkin mereka sudah lebih sadar di tempat lahirnya, tapi ketika oposisi di sini, itu yang penting nggak dukung gitu. Perkara udah benar atau enggak itu persoalan nomor 17. Yang penting kita nggak sependapat aja. Itulah makna oposisi yang sedang tumbuh subur. Ada diskusi yang menarik kemarin saya ikuti dengan staf saya. Untuk sebuah keahlian biasanya perlu ada lisensi. Dokter misalnya, dia perlu ada izin praktek, baru boleh mengoperasikan ilmunya. Demikian yang lain. Tapi beda dengan politik. Politik ini pokoknya kalau mau cepat ngetop sederhana saja. Serang aja pemerintah, itu pasti cepat ngetop. Dan orang sudah menyebut dia sebagai pengamat politik. Nah gitu. Nah ini kan sesuatu yang ingin dihindari, tapi dengan cara yang mungkin belum dipahami secara merata. Maka beliau sebagai penggagas sangat berhati-hati memberikan tanggapan terhadap koreksi yang ditujukan terhadap sistem yang dia kembangkan, demokrasi ala Indonesia, dan juga kabinet yang gemuk itu. Sebenarnya yang dia tuju apa? Yang dia tuju adalah melindungi sumber daya kita. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya sumber daya, nggak ada cerita penjajahan sebenarnya. Untuk negara yang miskin, untuk apa dijajah? Penduduknya nggak banyak, sumber dayanya kering,
geografinya juga cuman panas saja yang ada, itu di jalan untuk apa? Jadi kalau kita geografinya strategis, perdagangan yang melintasi geografi Indonesia itu dominan, ya. Mungkin kalau di persentase di dunia kita persentasenya yang paling tinggi. Kemudian sumber daya alam kita, bayangkan sudah dikeruk lebih dari 350 tahun, bahkan nggak berhenti sampai sekarang. Ya, nggak berhenti sampai sekarang. Indonesia masih tetap kaya, masih tetap kaya, ya. Dan juga marketnya. Coba apa yang nggak dijual orang ke Indonesia? Pokoknya dia bisa bikin undi-undi aja satu biji, satu jenis. Itu kalau laku di Indonesia, laku perharinya 200 juta. 200 juta undi-undi gitu. Kalikan aja rupiahnya. Nah, ini yang ingin dilindungi oleh presiden kita dengan politik kolaborasi. Ya. Dia berharap dengan politik kolaborasi ini terjadi kekompakan, terjadi persatuan, sehingga dengan kekompakan dan persatuan itu menutup peluang divide et impera. Ketika kita bersatu, kita kompak, kecil sekali peluangnya terjadi lagi penjajahan dalam bentuk apapun terhadap negara dan bangsa Indonesia. Nah, saudara sekalian, tentu saja ini tidak bisa tanpa direncanakan. Karena itu dibutuhkan generasi yang siap untuk memikul tanggung jawab bagaimana semua kekayaan yang ada itu dinikmati oleh bangsa Indonesia. Maka dia mulai dengan program pendidikan. Kita lihat luar biasa sekali pengembangan pendidikan kita, Pak Moderator. Kemendikbud itu kan dulu satu menteri aja tuh, Pak. Satu menteri. Menterinya pun nggak profesor. Ya kan? Dan nggak mau dipanggil Pak Menteri, dia nggak mau dipanggil. Dia dipanggil Mas Menteri aja. Itu sekarang sudah menjadi 3 kementerian. Dengan 5 profesor dan 3 orang doktor. 3 kementerian, Ristek Dikti, Dikdasmen, dan Kebudayaan. Itu dari kelembagaan. Dari segi fisik bangunan, dari 750 triliun hasil efisiensi itu, maka sebagian itu akan diarahkan untuk membangunkan fisik tempat belajar. Ya, 330.000 sekolah itu akan diperbaiki supaya lebih layak sebagai tempat belajar. Bukan cuma itu, gurunya pun honornya dinaikkan. Dan kemudian muridnya dikasih makanan gizi gratis. Kemudian untuk mereka yang tidak punya harapan karena tinggal di kolong jembatan, beliau mendirikan sekolah rakyat. Dan tahun ini sudah mulai didirikan 200 unit sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Dan untuk mereka yang punya IQ di atas rata-rata, dia juga sudah membuat program per 1 kabupaten kota harus didirikan 1 sekolah unggul yang terintegrasi. Nah, ini dia lakukan dalam rangka memperkuat program yang dia lakukan, menjaga kolaborasi, menyiapkan generasi yang akan siap memikul tanggung jawab pada saat Indonesia Emas 2045 itu. Nah, saudara sekalian, karena itu
penting kita ketahui bahwa program-program ini pada akhirnya kan akan menyasar pada kebutuhan ketersediaan lapangan kerja. Nah, dengan swasembada pangan, program swasembada energi, program hilirisasi dan industrialisasi, ini akan menciptakan puluhan juta lapangan kerja. Jadi fisiknya dibikin sehat, kecerdasannya terus ditingkatkan, keterampilan yang kemudian muncul akibat itu juga disiapkan lapangan pekerjaannya. Ini semua dilakukan tentu dengan cara yang bertahap, tapi karena mungkin beliau nggak sabaran ya orangnya, semuanya dilakukan secara simultan sehingga terkesan oleh mereka yang tidak mengikuti secara detail ini tergesa-gesa dan kurang masuk akal. Akan muncul demo Indonesia gelap dan lain sebagainya. Nah, saudara sekalian, kondisi yang ingin dibangun oleh pemerintah kita itu tentu saja syaratnya adalah terjaminnya persatuan dan kesatuan serta kekompakan. Pertama di elitnya, yang kedua di tengah-tengah masyarakat. Maka saya kira kita memiliki peran yang sangat strategis. Survei Kompas tahun 2024 ya, memang mengatakan masih sangat membutuhkan gerakan mahasiswa untuk mengawal keberlangsungan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang baik. Tapi waktu ditanya kepada responden, kalau Anda teringat gerakan mahasiswa dalam rangka itu, apa yang ada dalam pikiran Anda? Semuanya 60% lebih masih menjawab demo. Ya, demo. Waktu ditanya, apakah Anda setuju mahasiswa demo? Lebih 60% mengatakan masih setuju. Sepanjang demo itu dalam rangka mengawal keberlangsungan kehidupan kebangsaan yang baik, kehidupan ketatanegaraan yang konstitusional. Dan lebih dari 60% kemudian tidak setuju kalau kemudian demo itu dikerdilkan karena tujuan-tujuan tertentu atau diboncengi oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu, bukan untuk malah memberikan pengawalan terhadap keberlangsungan kehidupan kebangsaan ke arah yang lebih baik. Nah, hari ini kita pernah mendengar seorang tokoh berkomentar, Indonesia hari ini indeks ketahanan nasionalnya cukup baik. Jika kami periksa data di tahun 2024, dari 1 sampai 5 kualitas ketahanan nasional itu Indonesia melebihi separuh, sudah 2,85 ya, 2,87 ya. Ini kalau dalam strata ketahanan nasional kita masih dianggap cukup tangguh. Nah, tentu saja ini akan bisa goyang kalau kemudian stakeholder bangsa ini kemudian tidak paham kemana arah pembangunan ini sedang dilakukan, dan kemudian dengan informasi-informasi sempalan membuat gerakan-gerakan yang membuat ketahanan nasional kita bisa turun indeksnya. Karena itu tentu yang kita harapkan kepada bangsa ini, terutama generasi muda, tentu pertama ya kita memaksimalkan kemampuan akademik kita, memaksimalkan intelektual kita. Pada saat yang sama harus juga belajar
mengamati kemana arah pembangunan ini tanpa harus ikut-ikutan memberikan komentar tanpa data yang cukup jelas gitu. Kemudian apakah mungkin ya Indonesia mencapai Indonesia emas pada tahun 2045? Kalau dari sisi demografi, pertama kita akan mengalami bonus demografi karena sampai tahun 2030 ini 70% penduduk Indonesia itu adalah manusia dalam usia kerja. Ini berbeda dengan Jepang misalnya, yang sudah mulai didominasi oleh lansia. Bahkan banyak orang nggak tahu, Cina juga sama. Saya baru ke Cina, mereka menawarkan pengalihan pabrik susu yang ada di Cina ke Indonesia. Ketika kami selidiki, nyata pabrik susu itu diperuntukkan untuk balita. Lalu kenapa mau digeser? Jumlah balita di Cina semakin tahun semakin menurun dan penurunannya sangat drastis. Karena itu untuk menjaga produksi mereka menawarkan untuk pengalihan produksinya di Indonesia. Tentu kita sambut baik Pak Wakil Rektor, karena kita membutuhkan susu, karena kebutuhan susu kita itu masih kurangnya hampir 80% dari kebutuhan nasional kalau program makan gizi gratis itu sudah berjalan. Nah, tapi yang ingin kita soroti adalah pertumbuhan mereka juga tidak seperti kita. Ya, pertumbuhan di Jepang juga tidak seperti kita. Di Eropa, kita dapat informasi kemarin dari Menteri Pertanian bahwa mereka mengimpor tenaga skill dari Indonesia itu per tahun tidak di bawah 10 juta. Ya. Malah rata-ratanya dihitung di atas 15 juta, tersebar di negara-negara Eropa itu. Apa artinya? Artinya peluang kita untuk bangkit dan berkembang menjadi negara kuat atau disebut Indonesia Emas 2045 dari segi demografi itu sangat mendukung. Kemudian dari segi SDA seperti apa? Nah, kita lihat ada beberapa program hilirisasi dan industrialisasi. Ya, ada beberapa macam produk yang hari ini menjadi andalan ya Indonesia. Nah, seperti ini nikel, nah ini dia ya. Ini ada batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi, dan beberapa di antara ini Indonesia adalah produsen terbesar nomor 1 di dunia. Dan dari produk-produk yang ditampilkan ini kita nggak ada yang berada di atas 10, Pak. Jadi antara 1 sampai 8. Jadi kita memang menguasai kebutuhan dunia dari energi yang ada di Indonesia. Jadi manusianya cukup banyak, sumber energinya juga luar biasa. Insya Allah pemerintahan berjalan dengan stabil. Maka yang diperlukan adalah peran kita. Bagaimana bisa memaksimalkan apa yang ada ini untuk kemudian menjadi bahagian yang akan membuat Indonesia Emas 2045. Apalagi kemarin Presiden sudah mengeluarkan Perpres ya, bahwa semua hasil kekayaan yang berasal dari bumi Indonesia, maka ekspornya itu devisanya harus disimpan di Indonesia. Kalau yang lalu mereka ambil kekayaan kita nggak pakai modal, Pak. Skemanya seperti ini, Pak Moderator. Mereka datang ke Indonesia untuk ngambil batu bara, ya. Maka dia berusaha mendapatkan izin dari bupati.
izin prinsip untuk bisa menambang batu bara dengan sedikit modal lah. Kemudian bupati kerjasama dengan DPRD-nya dengan sedikit uang lah. Naik ke tingkat gubernur dengan sedikit uang, nggak banyak. Baru datang ke Jakarta kepada menteri, izinnya makin diperkuat. Dengan semua izin-izin itu, dia kemudian mengambil kredit ke bank. Nah, dengan kredit di bank itu, kemudian datang ke lokasi. Ternyata lokasinya masih hutan, Pak. Hutan itu udah milik dia, karena izin usahanya sudah ada di tangan dia. Jadi dia belum melakukan operasi apapun, dia sudah mendapat keuntungan dari penjualan hutan yang ada di atas tanah itu. Kemudian dia beroperasi, ada jangka waktu pembayaran, enggak begitu jatuh bulan dia bayar kredit, enggak. Itu ada perjanjiannya, bahwa baru mulai dibayar itu sekian tahun. Jadi setelah dia mendapatkan hasil, dia ekspor itu, dan semua transaksinya itu juga tidak melalui pasar yang ada di Indonesia. Nah, hari ini itu sudah dicabut oleh presiden kita. Kalian kalau mau mengambil kekayaan Indonesia harus ada dulu bank garansinya di Indonesia. Kemudian setelah ini berhasil kan operasionalkan, maka sistem penjualannya harus lewat Bank Indonesia, dan hasil penjualan itu harus disimpan di Bank Indonesia. Dan ini pertama kali sepanjang sejarah Indonesia. Demikian dengan mereka yang hari ini orang-orang kaya Indonesia juga yang terkenal dan katanya 9 naga macam-macam itu. Ya boleh kalian terus, tapi dari 10 yang kalian usahakan sudah saya periksa, baru 6 pajak yang kalian bayar. Berarti ada 4 lagi yang belum pernah bayar pajak. Hitung berapa tahun kali berapa besar bayar. Kalau enggak, negara akan menyita kekayaan kalian, karena amanah itu persis diperintahkan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu sudah ditanya kepada berbagai ahli, itu bisa serta-merta itu. Ya, karena kan ayat 2-nya kalau ayat 1, perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ayat 2-nya sumber-sumber produksi yang penting dan menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3-nya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, menurut pakar, ketika pengelolanya tidak melakukan sesuai dengan aturan yang ada, itu tidak perlu pakai pengadilan. Pemerintah bisa serta-merta mengambil alih untuk digunakan bagi kepentingan rakyat Indonesia. Walaupun itu belum dilakukan, tapi Presiden sudah menebarkan, kalau disebut ancaman kurang enak, informasi ini kepada para pengusaha agar ke depan benar-benar mematuhi aturan. Kaya boleh, tapi kewajibanmu bayar, karena yang kau ambil itu adalah milik rakyat Indonesia. Jadi apa yang dicanangkan ini bukannya tanpa dasar atau tanpa fakta. Semuanya, kita punya penduduk yang besar, punya kekayaan, punya aturan, tinggal bagaimana keberanian pemimpin kita mengeksekusi agar apa yang menjadi milik kita ini benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, saudara sekalian, ini mungkin beberapa poin penting ya yang bisa kita sampaikan, selanjutnya bisa kita diskusikan dalam tanya jawab. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Pak Wamen. Izin Bapak. Dipersilakan duduk. Ya, enggak Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya manggilnya Pak Kiai Romo Pak ya. Oh Romo aja. Terima kasih Pak Romo Pak. Oh, enak saya Pak sungkan kalau nggak pakai Bapak. Baik, ya itu ya beberapa hal yang disampaikan oleh Romo sesuai permintaan beliau, jadi nggak usah pakai Bapak walaupun agak sungkan saya. Terkait dengan ketahanan nasional dan pada pokoknya barangkali silahkan teman-teman mahasiswa ya baik secara luring di Ganesha ataupun secara daring ya di Jatinangor juga di kampus Cirebon ya, kalau ada hal-hal yang ingin dielaborasi lebih jauh ya bisa disampaikan. Utamanya saya mencatat beberapa hal penting sebetulnya, namun lebih kepada bagaimana posisi dan peran strategis generasi muda ya di dalam memosisikan Indonesia di tengah percaturan global dan dinamika nasional. Tadi disinggung konsepsi tentang Astagatra dan macam-macam. Baik, silahkan para mahasiswa. Pertama saya mungkin mengundang dari yang luring terlebih dahulu ya di kampus Ganesha. Silahkan 3 penanya pertama. Kiri 1, 2, 3. Oke, udah ada 3. Silahkan Mas yang sebelah kiri saya ya. Boleh maju ke depan, sebutkan nama dan dari prodi mana. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih sebelumnya Pak atas Pak kesempatannya. Mungkin saya ingin bertanya terkait dengan Namanya Mas? Oh baik Pak, maaf. Nama saya Roko Nurul Akbar. Saya dari jurusan Teknik Mesin angkatan 2022. Saya izin bertanya terkait dengan permasalahan salah satunya terkait dengan mungkin yang bisa dibilang agama yang mungkin tidak masih tradisional atau mungkin bisa dibilang belum moderat, yang dimana mungkin saya melihat dalam beberapa tahun terakhir misalnya ada pesantren yang mungkin ada indikasi pelecehan seksual, ada yang banyak kasus pemerkosaan secara massal dan lain-lain. Yang mungkin ini menjadi isu bagi saya, bagaimana Indonesia yang banyak agamanya dan bagaimana tantangan geografi yang sangat masif itu bisa menjadi suatu hambatan Indonesia untuk mencapai ketahanan nasional baik secara internalisasi di Indonesia sendiri. Yang bagaimana menurut Bapak bagaimana cara untuk kami menanggapi hal itu sebagai pemuda dan bagaimana mungkin pandangan Bapak untuk antisipasi secara lanjut terkait dengan pemahaman agama yang mungkin masih tradisional atau masih terpusat untuk suatu hal yang memang itu menjadi suatu pemahaman yang tidak logik atau masih ada campur tangan yang aneh gitu. Mungkin itu dari saya Pak. Terima kasih banyak ya. Semoga dapat mengerti. Baik, makasih Mas Akbar ya. Saya sebut Mas Akbar saja. Pertanyaan kedua mana di tengah? Nah, sini dulu ya Mas. Silakan. Cek, oke. Permisi Pak, saya Muhammad Farah Azizi dari Teknik Metalurgi 2023. Sebelumnya siapa Mas? Azizi. Aziz saja ya? Ya. Silakan. Mohon maaf Pak, sebelumnya izin konfirmasi terlebih dahulu bahwasannya untuk tadi pernyataan Bapak terkait pengamat politik tuh yang sekarang sama praktisi kesehatan sudah berbeda konteks Pak. Memang praktis itu harus minimal berpengalaman, bukan kayak di Kamboja lewat orang dalam tiba-tiba bisa jadi stakeholder gitu. Nah, seorang pengamat di sini kalau menurut definisi Oxford atau New England itu merupakan orang yang melakukan observasi dengan pemahaman yang dimiliki oleh pribadi atau sistem yang bersifat subjektif. Kesimpulannya siapapun boleh dan dapat menjadi pengamat. Pertanyaan saya, doktrin yang kuat menguasai, doktrin yang Bapak sebutin tadi, yang kuat menguasai yang lemah, itu berlaku untuk orang kepada orang atau lembaga dengan lembaga atau bahkan lembaga terhadap perorangan Pak. Terima kasih. Baik, makasih. Ya, sudah agak panas kelihatannya ini para teman-teman Pak Wamen. Penanya ketiga, sebelah sana nanti kalau ada waktu yang keempat ya.
Sana dulu, silakan Mas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wamenak dan Pak Epin dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Sabri dari K09 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Ya, di sini izin bertanya kepada Pak Romo atau ya Pak Wamen. Jadi pertanyaannya itu bagaimana peran konkret generasi muda dalam mewujudkan ketahanan nasional, terutama dalam aspek sosial budaya, yang mana saat ini kita masih mengalami tantangan, terutama dalam hal degradasi budaya. Tadi juga poin budaya yang disampaikan di indeks ketahanan nasional itu yang paling rendah dan perlu untuk didorong penguatan nilainya. Dan saya mendapatkan informasi bahwa kemarin Pak Wamen itu sempat memberikan statement gitu ya. Statement terkait THR itu sudah menjadi budaya di Indonesia gitu, budaya lebaran. Nah mungkin, kalau menurut saya itu pungli sih Pak, dan ya pemalakan lah maksudnya. Jadi bagaimana sebaiknya kita merespon hal tersebut, karena hal ini berpotensi mengancam ketahanan nasional gitu. Ketahanan nasional dalam lingkup lokal, terutama bagi para pelaku-pelaku usaha UMKM yang kemudian dimintain secara paksa, bahkan ada perusahaan yang sampai dikasih nominalnya yang ratusan juta gitu. Menurut saya ini budaya yang bukan seharusnya dilestarikan gitu, yang harusnya. Nah itu bagaimana peran kami sebagai dinas, mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik. Makasih. Ini kalau aktivis mahasiswa ini Mas Sabri itu keresidenan kampus Cirebon Pak. Agak lain kayak bicara aktivis. Silakan terakhir lah yang keempat. Baik, terima kasih Pak Epin buat kesempatannya. Selamat pagi Bapak Wakil Menteri, selamat datang di Bandung. Sebelumnya perkenalkan, saya Vito dari Teknik Geofisika STTM ITB. Tadi saya menyoroti di Indeks Ketahanan Nasional untuk ketahanan di bidang seni budaya itu paling rendah atau paling lemah di 2,55. Di sini selama pemaparan Bapak saya belum menangkap terkait strategi atau pentingnya atau urgensi daripada ketahanan seni budaya dan gimana kita bisa bertahan atau gimana generasi muda ini bisa terus kukuh di tengah perkembangan zaman melalui seni budaya begitu. Nggak lama, kurang lebih 1 bulan yang lalu di kampus kami ada Semarak Budaya Bapak, yang dimana kami dari sekian banyak unit kegiatan mahasiswa ITB, 25 diantaranya adalah unit kegiatan mahasiswa seni dan budaya. Kami ada paduan suara, ada orkestra. Kalau misalnya di budaya ada dari Aceh, dari Sunda, dari Jawa dan segala macamnya. Kalau kita melihat sekarang, sepertinya wadah untuk teman-teman dari di bidang seni dan budaya yang diberikan oleh pemerintah itu masih kurang begitu. Kalau kita melihat tayangan-tayangan di TV-TV lokal ataupun TV-TV nasional, sayangnya sepertinya udah sangat jarang begitu ada penampilan-penampilan secara rutin mengenai seni dan budaya. Saya sangat penasaran dari Bapak pribadi, karena di sini kita membahasnya Indonesia Mah 2045 tentang seni budaya ini gitu. Apa sih pentingnya dan kira-kira untuk ke depan sebagai bagian dari aparat pemerintah, apa yang diusahakan dari pemerintah untuk bisa memberikan wadah bagi seni budaya ini untuk bisa menjadi salah satu poin penting dalam ketahanan nasional di Indonesia. Terima kasih. Ya. Baik, beri aplaus untuk 4 penanya. Ya, terima kasih Mas Akbar, Mas Azizi ya, kemudian Mas Sabri sama Mas Vito. Pak Wamen ada 4 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan bagaimana merespon ya isu terkait dengan pemahaman agama, kemudian juga terkait dengan doktrin tadi Pak, doktrin tentang yang kuat menguasai yang lemah. Kemudian Sabri dan Vito saya kira concern pada gatra sosial budaya yang memang menurut indeks ketahanan nasional 2024 menempati posisi yang paling buncit, kira-kira demikian. Nah, bagaimana strategi yang bisa diperankan begitu? Mangga Pak, dipersilahkan. Terima kasih Akbar. Kami sudah lakukan observasi terhadap pelecehan seksual di pesantren itu. Pertama, secara persentase itu masih sangat kecil ya.
saya ingin sampaikan informasi pesantren di Indonesia itu lebih 42 juta pesantren. 42 ribu maaf, 42 ribu lebih pesantren tersebar di seluruh Indonesia. Dan santrinya itu 9 juta lebih. 9 juta lebih. Jadi dari persentase itu memang masih kecil. Ini belum selesai jawabannya ya. Kemudian dari sisi eksistensi pesantren, dari persentase yang kecil itu peristiwanya rata-rata terjadi di pesantren yang baru, bukan pesantren yang sudah lama ya. Rata-rata itu berada di pesantren yang baru. Akhirnya kita melihat clue-nya, sudah ada sedikit perbedaan orientasi dalam mendirikan pesantren. Kalau dulu itu benar-benar ingin melahirkan orang yang punya integritas, maka pesantrennya mandiri, tidak terima sumbangan, dan persis mereka melakukan kegiatan atas kemampuan yang mereka miliki, garis bawah sendiri, tidak atas bantuan orang lain. Nah, yang seperti ini, di tempat seperti ini, alhamdulillah nggak ada peristiwa itu. Nah, di pesantren yang baru itu, rupanya mereka sudah meninggalkan ciri fundamental dari pesantren. Bahkan mereka meminta sumbangan, ya dalam tanda petik, orang yang berkepentingan politik, orang yang berkepentingan dagang, dan lain sebagainya. Bahkan nggak segan-segan itu ada beberapa pesantren yang karena mendapat bantuan mencium tangan si pemberi bantuan, padahal si pemberi itu khalayak udah paham, dalam tanda petik itu bukan orang baik. Tapi bukan berarti kita mengatakan nggak ada persoalan. Itu tetap sebuah persoalan, karena pesantren harus dijaga kemurniannya, harus dijaga kualitasnya. Karena itu sudah dilakukan pendataan yang lebih komprehensif melalui sistem data EMIS ya, Pak Profesor. Kemudian kita memberikan bimbingan dengan cara mengumpulkan ustadz-ustadznya ya, yang kemudian dibina secara kontinu oleh apa yang disebut dengan masyayikh. Jadi menurut undang-undang pesantren itu ada ada orang tua pesantren yang disebut dengan masyayikh ya, lembaga masyayikh itu. Jadi ini terdiri dari tokoh-tokoh pesantren yang benar-benar mumpuni, yang kemudian dia sekali ngomong rata-rata pesantren yang lain mematuhinya. Dan masyayikh ini sekarang sudah melaksanakan tugasnya untuk menegur, membimbing, dan terus mengawasi di tempat pesantren yang pernah terjadi persoalan seperti yang Adinda Akbar sampaikan. Jadi itu ya. Jadi mudah-mudahan ke depan ini bisa diatasi. Kemudian tentang apa tadi, pengamat ya, apa? Oh, ini doktrin Thucydides ini sudah ratusan tahun ini, dan sampai sekarang masih berlangsung. Ya. Dan saya kira secara fakta itu memang terjadi ya, enggak pun secara kenegaraan, secara perorangan itu terjadi juga. Thucydides ini yang kemudian kuat, berkuasa, dia pasti menguasai, dan yang lemah itu ya kau terimalah, itu memang nasib kau, seperti itu. Dan saya kira itu udah terjadi juga. Untuk contoh gampangnya,
di tempat-tempat yang tidak diawasi secara aturan, di mana ada orang mempekerjakan orang yang butuh pekerjaan dan lain sebagainya. Saya kira cukup banyak contoh itu. Dan itu harus diatasi tentu tidak dengan melawan dengan kekerasan ya. Ya kita jangan lemah lagi gitu. Supaya tidak lemah, ya harus meningkatkan kemampuan. Kemampuan apa? Ya kemampuan yang selama ini menjadi kelemahan kita. Gitu. Kemudian tentang pengamat, begini. Saya kira kan kritik itu sangat perlu ya. Kalau dalam Islam ada itu watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Enggak betul kalau orang itu tidak ada yang mengawasi dan mengkritisi. Tapi kemudian kan cara mengkritisinya harus dengan data yang akurat dan kemudian dengan tujuan yang konstruktif. Yang banyak itu kan kemudian membuat data tidak dengan data, tidak dengan tujuan yang akurat, tapi tetap memberikan kritik gitu. Misalnya kemarin efisiensi dikritik. Yang mengkritik ini justru yang tidak kena dampak efisiensi. Yang kena dampak efisiensi misalnya siapa? Ya misalnya kami. Kami sekarang tidak boleh lagi naik pesawat bisnis kecuali perjalanan lebih dari 2 jam. Itu kan terdampak. Tapi ketika kami tahu kemana dana efisiensi itu digunakan, kami senang-senang aja gitu. Alhamdulillah, rupanya dananya untuk membangun sekolah seperti itu. Dananya untuk membangun pembangkit listrik. Kita setuju aja gitu. Kemudian dilarang melakukan perjalanan luar negeri. Kami setuju aja. Karena ada pengecualiannya, kecuali itu yang memang dibutuhkan secara spesifik oleh instansi untuk kepentingan bangsa dan negara. Makanya kami nggak protes. Makanya kami heran kok ada yang protes efisiensi. Begitu kita teliti yang protes itu, hampir semua yang tidak terkena dampak efisiensi. Itu yang saya bilang protesnya tanpa data, tanpa observasi, kemudian bikin protes yang diserang pemerintah, baru kemudian setelah berulang kali dia mendapat julukan yang terhormat sebagai pengamat politik gitu. Dan ini biasanya dilakukan oleh perorangan. Kalau lembaga pasti dia malulah mempertaruhkan lembaganya itu. Kemudian Dinda Sabri ya, tentang THR dulu saya komentar ya. Jadi saya ditanya wartawan seperti ini, bagaimana pandangan Romo tentang minta THR? Saya sudah tahu ada ormas yang melakukan palak itu ya. Saya bilang THR itu udah budaya, saya bilang. Bahkan untuk tingkat nasional itu dikeluarkan regulasinya bahwa perusahaan bahkan ojol yang nggak pernah ngasih THR pun oleh presiden disuruh ngasih THR. Jadi itu budaya yang sudah dilembagakan menjadi kegiatan hukum di Indonesia. Itu dari sisi THR. Tentu pemalakan itu hal yang berbeda. Maka kalau dia tanya tentang pemalakan, pasti masa saya ya Wakil Menteri Agama setuju dengan pemalakan. Nggak usah saya lah, mahasiswa ITB aja pasti nggak mungkin setuju. Tapi ya namanya bahasa, tapi kan saya nggak mungkin protes itu pandai-pandai wartawan. Ini nanti dirujak lagi gitu. Ya saya bagus diam aja. Tapi setelah mereka puas memberi komentar, baru saya bikin klarifikasi terakhir. Bahwa yang saya masukkan itu adalah THR. Kalau pemalakan itu hukumnya haram. Tidak boleh melakukan pemalakan. Nah gitu. Lalu kalau minta THR dengan pemalakan, maka yang dominan situ pasti pemalakannya, bukan THR-nya. Karena THR-nya kan dari pemberi. Sementara pemalakan itu dari yang minta. Meminta dengan cara pemalakan itu pasti bukan minta THR.
tapi melakukan pemalakan. Kemudian bagaimana peran konkret generasi muda dalam menambah indeks ketahanan nasional yang hari ini masih berada pada posisi 2,87. Ya begini, apapun ya, pergerakan di satu bangsa itu pasti ditentukan oleh generasi muda, nggak mungkin oleh orang tua. Ya. Tapi kan tadi survei Kompas ketika membayangkan gerakan mahasiswa untuk kebangsaan itu 60% lebih ya demo katanya. Yang lebih 60% setuju asal untuk perbaikan, nggak setuju kalau kemudian diboncengi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Tidak seperti yang terjadi pada masa lalu misalnya, yang dilakukan oleh Dr. Sumitro ya, yang dia membuat memorandum anak muda usia 31 tahun ke bawah yang diterbitkan oleh kantor berita New York Times ya. Yang dia membuat protes ya terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial terhadap bangsa Indonesia. Maksudnya begitu suara anak muda ini keluar, ini perhatian dunia luar biasa sebenarnya. Sayangnya hasil survei itu masih sebatas demo, walaupun masih didukung kalau demo itu untuk kepentingan perbaikan kehidupan bangsa. Tapi mungkin ke depan ini kita sudah lebih maju lagi dengan bentuk-bentuk yang konkret. Seperti apa misalnya ya, seperti yang saya kasih contoh ini, kebetulan kemarin saya baca Sumitro ya, dia menyampaikan keberatan keras atas agresi militer Belanda ke wilayah Republik Indonesia Desember 48, menjelaskan posisi Indonesia yang tetap menjunjung penyelesaian damai, mendesak Amerika Serikat agar menghentikan bantuan ekonomi dan militer kepada Belanda, menekankan bahwa tindakan Belanda mengancam stabilitas Asia Tenggara dan kredibilitas perserikatan bangsa-bangsa. Saya mendengar pidato Presiden di Turki baru-baru ini ya, yang saya kira ini sangat strategis untuk disikapi juga oleh generasi muda. Kami dulu diajari demokrasi, kami diajari HAM, dan kami mengikuti ajaran itu, dan kami menghormatinya. Tapi sekarang kami melihat mereka yang mengajari kami itu diam ketika terjadi pembantaian HAM di belahan dunia, khususnya di Gaza. Saya kira ini kan menarik juga ini. Kita belum pernah mendengar sikap mahasiswa yang konkret terhadap persoalan pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai belahan dunia, yang hari ini paling aktif di Gaza misalnya. Nah kemarin ada lagi kebijakan Presiden akan mengambil 1.000 orang anak-anak dan mereka yang terluka yang ada di Palestina. Ini kan dihujat juga habis. Nah kami yang paham informasi itu kan tahu, beliau sudah mengirim rumah sakit terapung, kapal rumah sakit Indonesia kan masih di sana. Beliau terus mengirim bantuan makanan. Dalam tanda petik, beliau juga mengirim pasukan. Lebih 2.000 Kopassus kita tetap ada di Palestina untuk menjaga kedaulatan Palestina. Tapi yang luka-luka ini, rumahnya nggak ada, rumah sakitnya hancur, makan yang nggak jelas, nggak ada yang ngobati. Masa dianggap idealis kemudian biarkan saja di situ mempertahankan negaranya, padahal secara kasat mata dia bisa akan mati sia-sia di situ. Prabowo mengambil kebijakan, ini saya bawa dulu 1.000 orang, saya obati, saya perbaiki trauma psikologinya, setelah kembali pulih dia silakan kembali ke negaranya. Dan kalau dia ingin belajar di Indonesia, sekarang pun sudah ada 1.000 anak Palestina yang belajar gratis
di Indonesia. Dan tidak semuanya beragama Islam, itu perlu dicatat juga. Jangan seakan-akan ini politik Islam, enggak. Karena Palestina itu 40% penduduknya tidak beragama Islam. Maka yang diambil Prabowo dan sekarang kuliah di Universitas Pertahanan itu juga tidak semuanya beragama Islam. Dan itu dia kasih beasiswa sepenuhnya. Ini yang mau dia lakukan. Kemudian diributi oleh tokoh-tokoh yang tidak melihat faktanya, nggak melihat bagaimana penyebab itu dijadikan kebijakan, beri komentar. Kan ini yang sebenarnya kalau disikapi oleh anak muda ini akan lebih menarik menurut saya, seperti itu ya. Itu untuk Sabri. Kemudian untuk Vito ini tentang seni dan budaya. Saya kira ini pertanyaan Saudara Vito ini sangat luar biasa. Saya enggak ahli di bidang ini ya, tapi secara umum saya bisa sampaikan bahwa pemerintah kita sangat berkeyakinan selain diplomasi sepak bola gitu ya, diplomasi seni budaya ini sangat menentukan martabat dan harga diri bangsa di kancah internasional. Seni dan budaya ini bila terus dikembangkan, kita bisa menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Dan kalau mau dinilai ekonomis kan juga seni dan budaya ini pada saatnya bernilai ekonomi sangat tinggi. Tapi strateginya seperti apa memang saya nggak bisa menjelaskan. Yang jelas karena pemahaman seperti itu beliau membuat satu menteri khusus ngurusi soal seni dan budaya. Nama menterinya adalah Dr. Fadlizon dan wakil menterinya Giring Ganesa. Saya kira itu kan sebuah kesadaran yang muncul menjadi sebuah kebijakan, membuat sebuah kementerian khusus ngurusin seni dan budaya. Saya kira itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita. Bagaimana strategi langkah-langkahnya, mungkin mesti dijadwal juga mengundang Menteri Seni dan Budaya Dr. Fadlizon untuk menjawab tuntas persoalan ini. Ya, terima kasih Pak Wamen. Romo, ini ada waktu 40 detik lagi. Ada satu pertanyaan barangkali dari, nah ini Pak, ini saya bacakan saja. Nah, ini bahkan di luar ITB ini kelihatannya nih. Dani Sanjaya nih yang mengikuti secara YouTube, di YouTube ya. Tadi jelaskan mengenai demokrasi. Menurut Bapak, sebaiknya kita tak mengikuti demokrasi ala luar, tetapi ya tadi yang Romo sebut demokrasi ala Indonesia begitu ya. Menyesuaikan dengan budaya Indonesia, membuat demokrasi ala Indonesia. Namun dalam perspektif bahwa demokrasi ala Indonesia ini merupakan implementasi ideologi dan hukum Indonesia yang salah satu tujuannya adalah mengarahkan masyarakat kepada kemakmuran dan pencerdasan. Hasil penerapannya masih kurang terlihat dengan hasil survei pendidikan internasional PISA ya, dia menyebut PISA. Semakin mahalnya biaya pendidikan dan masih relatif stagnannya pendapatan rata-rata Indonesia. Muncul pertanyaan dari saya. Sebenarnya demokrasi ini sudah dijalankan secara ala Indonesia dan apakah mengikuti sistem demokrasi ala Indonesia yang saat ini merupakan hal yang benar untuk dilakukan? Terima kasih. Ya, ini baru dimulai. Ya, ini baru dimulai. Sebelumnya kita lebih cenderung ikuti demokrasi liberal. Bahwa pemilihan langsung itu liberal. Ini sekarang pemerintah akan mengkaji ulang apakah itu masih efektif atau ada cara-cara yang perlu kita terapkan, tentu diawali dengan kajian-kajian. Kemudian juga sistem demokrasi dengan membangun oposisi, itu kan juga ikuti demokrasi liberal. Bahkan menjadi syarat baru demokrasi kalau ada oposisi. Itu kata siapa? Tentu kata penggagas demokrasi mereka. Pertanyaannya, boleh nggak kita menggagas demokrasi? Boleh, tetap demokrasi, tapi tidak dengan ala mereka, dengan ala kita. Apa itu? Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini adalah demokrasi yang berketuhanan. Jadi walaupun demokrasi, soal Tuhan nggak boleh diperdebatkan.
Nah, beda di negara luar sana kan, bisa di situ bakar Quran, bakar Injil, macam-macam. Indonesia nggak boleh, itu demokrasi yang tidak berketuhanan. Demokrasi harus yang berkemanusiaan. Tidak boleh atas nama demokrasi kelompok mayoritas menindas kelompok minoritas, atau tirani minoritas menghajar kelompok mayoritas. Nggak bisa. Standarnya harus kemanusiaan, benar salah, baik buruk. Kemudian demokrasi tidak boleh seenaknya kemudian mengancam persatuan. Harus menjamin persatuan Indonesia. Jangan karena komentar-komentar negatif, tidak pakai data, tidak pakai fakta, tidak pakai rujukan, asal komentar saja akhirnya kisruh. Nah, itu tidak boleh demokrasi Indonesia. Kemudian tetap menghargai perbedaan pendapat. Nah, di situ itu demokrasi kita. Ya silakan, kan nggak mesti oposisi kita menegur Pak Rektor, nggak perlu oposisi kita menegur dekan. Ya, kita masih dalam satu keluarga yang sama, tapi saling mengingatkan untuk perbaikan. Dan demokrasi ini harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Dan ini baru dimulai. Jadi kalau hasilnya belum nampak, ya kita maklum. Nah, mungkin kalau ini bisa terus dipupuk, diperjuangkan, insya Allah hasilnya lebih baik. Baik, terima kasih Romo. Beri aplaus untuk Romo Muhammad Syafi'i. Terima kasih. Saya kayaknya tidak perlu menyimpulkan banyak hal yang dibahas, tapi intinya berbagai persoalan yang kompleks masih dihadapi bangsa Indonesia, tantangan, ancaman, gangguan, hambatan juga tentu berubah-ubah begitu ya Romo. Namun kita perlu atau punya satu keyakinan bahwa bangsa ini akan tetap berdiri tegak dan bisa berdiri sama tinggi dengan bangsa lain dan duduk sama rendah dengan bangsa lain. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Wakil Menteri Agama, kami mohon untuk tetap di tempat. Selanjutnya, Wakil Rektor ITB. Rektor ITB akan memberikan piagam penghargaan kepada Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Kepada Profesor Tata Cipta Dirgantara, kami silakan. Kami silakan untuk berfoto bersama. Kami mengundang kepada pimpinan ITB dan pimpinan Kemenak untuk berfoto bersama. Terima kasih Bapak Ibu. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang.